Perkenalkan, nama lengkap saya Celius Goa dengan NIM 241530190229. Kelas B semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi persyaratan UAS dengan mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas A. Selamat pagi anak-anak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Apa kabar kamu hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah berdoa belum? Belum. Berdiri dulu, kita berdoa sama-sama. Silakan pimpin kita doa hari ini. Bapak Guru dan Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra khusus Adi, Salamnya, Salamnya, Rahmat dan Salam. Pujilah Engkau di antara wanita dan pujilah Engkau Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakan kami dosa ini, sekarang dan perawat kami mati. Amin. Dan Bapa dan Putra dan khusus Adi. Oke, silakan. Terima kasih. Sebelum mulai kegiatan kita hari ini, Bapak ambil absen dulu ya. Siapa yang dihadirin hari? Hadir semua. Oke, sekarang Bapak cek keadaan satu-satu ya. Yang hadir angkat tangan ya. Lorenzo Serupa, Maria Agustiana Sao, Maria Stolen Venue, Madre Nasolena Nini, Carolina Sambil. Oke, hari ini kita hadir semua ya. Jadi terima kasih untuk kalian hari ini. Sebelum ke sekolah tadi kalian semua makan belum? Siapa yang tidak makan? Nah, kalian harus makan pagi supaya jangan makan jangan. Oke, sebelum mulai ke materi kita, Bapak bertanya dulu. Ada pertanyaan sedikit. Nah, coba perhatikan ke depan. Pernahkah kamu pergi sekolah, kamu pernah melihat tanda peringatan di pinggir jalan? Pernah di pinggir jalan, di sekolah? Apakah kalian pernah melihat? Pernah. Kira-kira di sekolah seperti apa tanda peringatan yang di sekolah kalian lihat? Awas jatuh. Oke. Apa yang terjadi jika tanda peringatan diabaikan? Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Rina dulu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi kita. Jadi materi kita hari ini, awas ada tanda peringatan. Siapa yang bisa baca di depan? Coba yang bisa baca angkat tangan.
Coba ingat, baca di depan. Awas itu ada tanda peringatan. Oke, tepuk tangan buat ini Ina dulu. Sekarang Bapak akan menunjukkan gambar, ada 3 gambar larangan di sini. Seperti coba kalian perhatikan ke depan, ini tanda larangan. Contoh tanda pertama ini, apa yang kalian lihat pada gambar di depan ini? Manusia buang sampah. Iya, Pak. Oke, tepuk tangan kita semua. Jadi pertanyaan kalian ini, jawaban kalian itu benar semua. Jadi di depan ini ada tanda larangan. Seperti ini, tanda warna merah ini tanda larangan supaya orang jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan, supaya kelihatan lingkungan kita bersih, rapi, agar kesehatan kita tidak terganggu. Seperti ini tandanya. Ini ada orang membuang sampah sembarangan, membuang sampah. Sudah paham? Iya. Nah, yang kedua ini ada gambar apa ini? Peti. Apa? Oke, jadi ini ada gambar awas tanda peringatan tegangan tinggi. Jadi ini ada gambar petir ya. Ada gambar petir. Warna apa yang paling terlihat di depan gambar ini? Kuning dan merah. Oke, gambar warna kuning, hitam, merah, semua ada ya di sini. Ya, Pak. Coba perhatikan gambar ini. Misalnya warna kuning di depan ini. Warna kuning ini biasa menandakan untuk apa ini? Bahaya, Pak. Tanda larangan, Pak. Oke. Peringatan, Pak. Tanda peringatan, larangan, bahaya, semua di sini. Jadi kalian ketika tanda ini di sekitar di rumah kah, di tempat PLN, di tiang listrik itu tuh kita harus menghindari tanda ini agar tidak terjadi bahaya dengan diri kita sendiri atau orang lain ya. Jadi melihat tanda ini kalian harus menghindari, jangan mendekat. Tanda ini untuk tanda larangan berbahaya untuk tegangan listrik. Jadi kita tidak boleh mendekati tanda ini, kita harus menghindari. Coba kalian perhatikan gambar yang ketiga ini. Gambar apa ini? Orang hampir jatuh tergelincir. Ada licin. Oke, ada licin. Ini tanda awas lantai licin. Ketika kalian jalan di kamar WC, mungkin ada tanda begini, kalian harus hati-hati. Ketika orang habis lantainya masih basah, ketika kalian jalan, kalian jatuh licin, akan terjadi bahaya terhadap kita ya. Jadi kalian lihat tanda ini, orang menaruh tanda ini di kamar WC, di lantai, di rumah. Jadi kalian harus berhati-hati ya, jangan terobos saja begitu ya, nanti kalian celaka. Jadi dari ketiga tanda ini kalimat peringatan biasanya pasang di mana-mana dengan tulisannya jelas, pendek dan mudah dipahami semua orang. Jadi kita harus melihat gambar ini harus berhati-hati ya.
kalian harus memperhatikan tanda ini baik-baik ya. Jadi kalian sudah mendengarkan materi yang Bapak jelas tadi dari ketiga tanda peringatan ini. Sekarang Bapak akan membagikan lembar RKPD untuk kalian kerjakan, dan kalian sudah mengerti itu, sudah paham itu tadi yang Bapak jelaskan. Sudah. Sekarang Bapak dalam menunggu kalian kerjakan ini. Kerjasama ya. Oke, sudah kerja semua? Sudah. Oke, silakan kumpul. Ya, oke. Dari semua pekerjaan kalian tadi, benar-benar kalian mengerti, mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Semua pekerjaan kalian ini benar dengan kalian isi pekerjaan beriman ini. Jadi baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya akan menjelaskan lebih penting lagi dari materi kita tadi. Pentingnya tanda peringatan. Tanda peringatan adalah simbol, tulisan, atau kombinasi keduanya yang dirancang untuk memberi informasi awal tentang potensi bahaya, risiko, atau kondisi yang perlu diwaspadai agar dapat dihindari atau ditanggapi dengan benar. Tujuannya utama itu adalah melindungi keselamatan manusia, mencegah kerusakan pada barang atau lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Karakteristik utama tanda peringatan. Yang pertama, sangat terlihat. Biasanya menggunakan warna kontras seperti merah, kuning, oranye. Bentuknya khas, misalnya setinggi untuk bahaya umum atau ukuran yang mencolok agar mudah dikenali. Yang kedua itu jelas dan singkat. Isinya tidak rumit sehingga dapat dipahami dengan cepat, bahkan dalam waktu singkat atau dalam cara tertentu. Yang ketiga itu sesuai dengan risiko, disesuaikan dengan tingkat bahaya, misalnya tanda bahaya untuk risiko fatal, peringatan untuk risiko parah, dan perhatian untuk risiko ringan. Tujuan utama itu yang pertama, mencegah kecelakaan, memberitahu orang tentang ancaman seperti listrik tinggi, lereng jurang, atau bahan beracun sebelum mereka terpapar. Yang kedua itu memastikan keselamatan operasional, menunjukkan prosedur yang harus diikuti atau area yang dilarang masuk di tempat kerja, pabrik, atau lokasi konstruksi. Yang ketiga itu melindungi lingkungan, memberitahu tentang risiko perencanaan atau kerusakan alam seperti zona perlindungan, satwa liar, atau area rawan polusi. Contoh jenis tanda peringatan. Tanda bahaya, misalnya bahaya listrik
bahaya tegangan istri atau menunjukkan risiko yang dapat menyebabkan kematian atau cedera yang parah untuk kita. Yang kedua itu ada tanda peringatan, seperti tanda peringatan rantai biji, mengingatkan tentang risiko yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Oke, materi kita hari ini sampai di situ saja. Sebelum kita pulang, mari kita berdiri untuk berdoa. Kita minta salah satu untuk berdoa, untuk kita berdoa. Yuni. Amin. Dengan Bapa dan Putra